Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita fokus ke satu bagian aja ya. Epilog dari buku Fooled by Randomness-nya Taleb. Judulnya Solon Told You So. Sumber kita ya cuma epilog ini. Betul, epilog yang singkat tapi dalam banget maknanya. Iya, dan misinya nih kita mau coba pahami gimana sih orang yang jago banget soal probabilitas dan risiko di satu bidang, kayak keuangan gitu, ternyata itu nggak otomatis bikin dia kebal atau sadar sama risiko di bidang lain. Terutama ya, risiko fisik. Kita lihat ini dari akhir kisah Niro Tulip. Nah, Niro Tulip ini kan karakter yang udah kita kenal ya dari awal buku. Betul, ada ironi yang, gimana ya, ngena banget di sini. Orang yang karirnya dibangun di atas pemahaman buat hindarin kejadian tak terduga, malah dia sendiri jadi korban dari apa yang Taleb sebut Black Swan, atau angsa hitam, di kehidupan pribadinya. Coba kita bedah yuk. Oke, jadi inti epilog ini tuh sebenarnya kayak mengulang peringatan kuno dari Solon ke Raja Croesus. Mungkin Anda ingat ceritanya. Croesus kan raja paling kaya tuh. Nanya ke Solon siapa orang paling bahagia. Dia pede banget bakal disebut. Oh iya, saya ingat. Tapi Solon malah nggak nunjuk dia kan? Bener, Solon malah nunjuk orang-orang biasa yang hidupnya udah selesai gitu. Yang hidupnya utuh meskipun mungkin nggak sekaya Croesus. Jadi pesannya Solon itu? Pesannya jelas, jangan nilai kebahagiaan seseorang sebelum Anda lihat akhir hidupnya, gitu. Masa depan kan nggak pasti ya kan? Penuh perubahan, kemalangan, bisa nimpa siapa aja, kapan aja. Bahagia sekarang tuh bukan jaminan lah pokoknya. Oke. Nah sekarang kita sandung ini ke Nero Tulip. Kita tahu Nero ini sangat sadar probabilitas dalam kerjaannya sebagai trader. Dia hati-hati banget, menghindari resiko ekstrim. Pokoknya dia pastiin nggak akan rugi lebih dari jumlah tertentu, sekecil apapun kemungkinannya. Iya, strategi tradingnya kan dibangun di atas kesadaran soal kejadian langka ini. Dia sangat aware di bidang itu. Tapi, Nah, tapi disinilah paradoksnya. Dan ini yang disorot epilog. Kesadaran Nero yang tajam soal resiko di kerjaannya itu kayaknya nggak nyambung ke kesadaran dia soal resiko fisik. Sumbernya bilang gitu. Kesadaran probabilitasnya di profesi nggak sepenuhnya merasuk ke perilakuannya terhadap resiko fisik. Kayak ada sekat gitu. wah, jadi ada semacam titik buta ya. Yang fatal. Terus, gimana akhir ceritanya? Sumbernya nyebutin Nero ini punya helikopter pribadi. Suatu hari, pas lagi angin kencang, dia coba mendaratkan helikopternya sendirian, dekat Battersea Park. Helikopternya jatuh. Astaga. Dan dia tewas seketika ya? Iya, seketika. Aduh, tragis banget. Dan ironis ya, sesuatu yang mungkin simbol kesuksesan atau kebebasan dia, malah jadi akhir hidupnya yang mendadak. Betul sekali. Dan di momen itulah, kayak yang ditulis di sumbernya, pada akhirnya angsa hitam menangkapnya. Kematian tragis Nero ini jadi penegas peringatan Solon. Ini nunjukin betapa rapuhnya kita di hadapan kejadian tak terduga. Nggak peduli sepintar apa kita ngelola resiko di satu area. Kearifan Solon itu ya tetap relevan. Kita nggak pernah tahu apa yang ada di depan. Jadi, apa nih intisari utama dari epilog singkat ini buat Anda para pendengar? Ini pengingat yang keras ya, kalau keacakan itu bisa muncul dari sudut yang nggak kita duga. Dan kesadaran kita soal resiko itu seringkali nggak menyeluruh. Kita bisa hati-hati banget di satu area, tapi lengah di area lain. Betul, kearifan kuno kayak peringatan Solon ini ngasih perspektif abadi soal ketidakpastian hidup. Nah, ini memunculkan pertanyaan penting nih buat kita renungkan bersama. Iya, pertanyaannya, gimana caranya Anda bisa lebih waspada terhadap potensi blind spot atau titik buta risiko dalam hidup Anda sendiri? Apakah kesadaran Anda soal ketidakpastian itu udah mencakup semua aspek penting dalam hidup? Nggak cuma kerjaan atau finansial aja gitu. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.